Baik, masuk dulu saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ketua KPU Kabupaten Indramayu, kemudian Ketua dan anggota Panwas Kecamatan Pasekan, serta Sekretariat Panwas Kecamatan Pasekan yang cantik-cantik, ada Noklela, ada apa lagi tuh? Nokjana, Mang Sungep, dan beberapa yang saya banggakan seluruh PKD se-Kecamatan Pasekan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dalam menjalankan aktivitas mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kendala dalam menjalankan tugas. Sahabat-sahabat PKD se-Kecamatan Pasekan terkait dengan pengawasan tahapan pemilihan yang perlu difahami oleh sahabat-sahabat PKD sekalian bahwa berdasarkan peraturan Bawaslu nomor 21 tahun 2019 kaitan dengan pengawasan pemilihan umum yang dilakukan oleh pengawas pemilu, yang pertama adalah melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Apa yang perlu diawasi oleh sahabat PKD dalam pelaksanaan pilkada ini, tentu ada kewenangan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh PKD berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Sebagaimana tahapan pilkada pada peraturan KPU nomor 5 tahun 2020, yaitu pelaksanaan pilkada lanjutan dengan syarat, maka yang harus diawasi utama adalah bagaimana pelaksanaan pilkada sesuai dengan protokol kesehatan, baik yang dilakukan oleh jajaran KPU di bawah hingga jajaran pengawas pemilu di bawah. Sahabat-sahabat sekalian, terkait dengan pengawasan pilkada secara umum, yaitu acuannya adalah Perbawaslu nomor 21 tahun 2018. Mencatat peraturan Bawaslu 21 tahun 2018 itu ketentuan terkait dengan pengawasan secara umum. Adapun pengawasan tahap pencalonan ada di Perbawaslu nomor 10 tahun 2017 dan Perbawaslu nomor 14 tahun 2019. Kedua Perbawaslu tersebut, Perbawaslu 10 2017 dan Perbawaslu 14 2019, ini merupakan satu kesatuan peraturan Bawaslu yang mengatur terkait dengan pengawasan tahapan pencalonan, terutama yang menjadi domain kewenangan PKD adalah mengawasi proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh TPS. Sahabat-sahabat sekalian, dalam hal mengawasi seluruh tahapan pilkada, yang harus menjadi syarat utama adalah surat tugas. Pastikan Panwas Kecamatan memberikan surat tugas kepada PKD, jajaran sekretariat, atau untuk dirinya sendiri untuk mengawasi seluruh tahapan, terutama tahapan verifikasi faktual. Dalam surat tugas harus lebih spesifik, perintahnya harus lebih spesifik. Apa perintah yang spesifik? Tidak hanya memerintahkan PKD untuk mengawasi verifikasi faktual saja. Jadi kata-katanya bukan hanya untuk mengawasi verifikasi faktual. Mengawasi verifikasi faktual itu apa saja pointer subjek maupun objek yang diawasi. Sasarannya apa? Subjeknya siapa? Objeknya apa? Siapa yang diawasi dan apa yang diawasi? Kaitan dengan verifikasi faktual, tentu
terkait dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana yang diatur dalam peraturan KPU. Peraturan KPU apa saja yang mengatur terkait dengan verifikasi faktual? Ada di PKPU 3, ada di PKPU 3 2017, kemudian 18 2019, dan PKPU 1 2020. Itu semua harus dibaca oleh pengawas pemilu untuk memastikan pelaksanaan verifikasi faktual berjalan sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme sebagaimana ketentuan peraturan KPU tersebut. Selain dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme yang diatur dalam peraturan KPU tersebut, tentu ada penambahan kaitan dengan pelaksanaan pilkada lanjutan, yaitu tata cara, prosedur, pelaksanaan pengawasan di masa pandemi ini, yaitu penggunaan protokol kesehatan. Pastikan PPS dalam melakukan verifikasi faktual menggunakan alat pelindung diri, minimal berupa masker, kemudian bisa jaga jarak dengan pendukung, dan upayakan penggunaan alat tulis sendiri. Nah, itu baik, tadi sempat terputus wifi-nya. Wifi-nya sempat terputus. Ya. Bisa dilanjut atau langsung pertanyaan? Dilanjut aja dulu. Oke, baik. Saya ulangi terkait dengan pelaksanaan pengawasan, tentu teman-teman pastikan setelah melakukan pengawasan wajib menuliskan ke dalam form laporan hasil pengawasan. Menuliskan LHP. Jadi sesuai dengan surat tugas. Dalam satu desa itu bisa lebih dari 1 orang. Dalam satu kegiatan pengawasan bisa lebih dari 1 orang yang mengawasi. Tinggal peran-perannya, peran dari lebih dari 1 orang itu, misal si A ngawasi apa, ngawasi secara langsung atau tidak langsung. Yang mengawasi langsung siapa, yang mengawasi tidak langsung siapa. Nah, itu harus diuraikan dalam uraian laporan hasil pengawasan. Dalam penguraian laporan hasil pengawasan, kita harus menggunakan 5W1H, sebagaimana yang sudah kami berikan contoh atau draft teknis penulisan 5W1H dalam penyusunan uraian hasil pengawasan. Ketika terdapat dugaan pelanggaran, pastikan dugaan pelanggaran itu dugaan pelanggaran yang tidak dilakukan dengan upaya saran perbaikan. Kalau bisa dilakukan saran perbaikan, maka dugaan pelanggarannya sudah mesti dicantumkan dalam LHP tersebut. Tapi kalau semisalkan tidak bisa disampaikan dengan saran perbaikan itu berupa lisan maupun tertulis. Nah, itu baru dugaan pelanggarannya. PKD cukup untuk menuliskan LHP, adapun form A2 yaitu form temuan yang menuliskan adalah Panwas Kecamatan. Panwas Kecamatan sebelum mengisi form A2 memplenokan dulu LHP hasil pengawasan PKD. Diplenokan apakah benar syarat formil materialnya memenuhi untuk ditingkatkan dalam penanganan pelanggaran. Kalau misalkan terpenuhi, maka baru menuliskan ke form A2. Begitupun terkait dengan laporan dari masyarakat. Yang perlu diketahui oleh seluruh jajaran PKD sekecamatan Pasekan, jenis pelanggaran pemilihan itu secara undang-undang Pilkada, baik nomor 1, nomor 8, maupun nomor 10 tahun 2016, ada 3 jenis pelanggaran pemilihan.
yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik. Adapun bentuk pelanggaran undang-undang lainnya, yaitu pelanggaran terhadap subjek hukum, ya, subjek hukum yang dilarang atau dilarang dilibatkan atau dilarang ikut serta dalam proses pemilihan yang tertera dalam Undang-Undang Pilkada dan sanksinya ada di undang-undang di luar pilkada. Contoh Undang-Undang ASN, Undang-Undang TNI Polri, Undang-Undang Desa, Undang-Undang Pemerintah Daerah. Ketika ada ASN yang menyatakan dukungan atau ikut berkampanye, itu melanggar ketentuan Undang-Undang ASN. Tapi yang jelas pelanggaran pemilihan ada 3 jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran administrasi, pidana, dan kode etik. Pelanggaran administrasi yaitu pelanggaran berupa pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan administrasi subjeknya, yaitu penyelenggara dan peserta pemilihan. Hanya kepada penyelenggara dan peserta pemilihan. Contohnya PPS dalam menjalankan tugas tidak sesuai dengan kalau kami memakai peraga tidak sesuai dengan tempatnya, nah itu juga melanggar tata cara prosedur administrasi. Nah itu ketentuan jenis pelanggaran administrasi. Kemudian terkait dengan jenis pelanggaran pidana, subjeknya itu bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan setiap orang. Dalam Undang-Undang Pilkada ada ketentuan setiap orang itu bisa dikenakan masa kampanye hingga pelaksanaan rekapitulasi. Sahabat-sahabat PKD sekalian, terkait dengan pelanggaran kode etik itu hanya diterapkan kepada penyelenggara pemilu saja, terkait dengan tidak menjalankan sumpah janjinya, tidak menjalankan tugas secara profesional, dan tidak netral dalam menjalankan tugas, itu bisa dengan sanksi administrasi, sanksi kode etik. Sanksi kode etik itu bisa mengena bagi penyelenggara pemilu baik bawahnya. Kemudian, bagaimana sumber informasi penanganan pelanggaran itu ada 2 sumber informasi. Yang pertama sumber informasi dari penyelenggara pengawasan pemilu dan sumber informasi dari masyarakat. Sumber informasi dari penyelenggara pengawasan pemilu yaitu berupa hasil pengawasan pengawas pemilu, nah, yang objeknya hasil temuan dari pengawas pemilu. Kemudian sumber informasi dari masyarakat itu ada syarat masyarakat yang bisa melaporkan atas dugaan pelanggaran pemilihan. Siapa saja masyarakat yang boleh melaporkan, yaitu masyarakat yang memiliki hak pilih di daerah pemilihan, kemudian peserta pemilu, kemudian pemantau pemilu. Lalu bagaimana ketika anak kecil di bawah 17 tahun melaporkan dugaan pelanggaran, kemudian ada polisi yang melaporkan adanya peristiwa pelanggaran, atau TNI yang melaporkan adanya peristiwa pelanggaran, atau warga Cirebon yang melaporkan peristiwa pelanggaran. Nah, mereka itu kan tidak punya hak pilih. Apakah kita boleh menerima atas laporan mereka? Boleh menerima, tetapi dijadikan sebagai informasi awal yang ditindaklanjuti dengan proses investigasi yang kemudian hasil investigasinya dituangkan dalam laporan hasil pengawasan. Dari hasil investigasi yang diuraikan dalam laporan hasil pengawasan, kemudian disampaikan ke dalam rapat pleno pimpinan Panwas Kecamatan dan ditentukan apakah dugaan pelanggarannya memenuhi syarat formil material atau tidak. Ketika terpenuhi syarat formil materialnya, maka bisa ditindaklanjuti dengan pengisian form A2. Seperti itu. Dan kewenangan Panwas Kecamatan hanya pada kewenangan penanganan pelanggaran untuk pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran undang-undang lainnya.
Adapun pelanggaran pidana pemilihan itu adalah kewenangan di Sendra Gakumdu yang berada di Bawaslu Kabupaten. Jadi batasan Panwas Kecamatan itu sampai penanganan penanganan administrasi, kode etik dan undang-undang lainnya. Kalau ada pidana pemilihan maka cukup mengisi form A2 dan dikirimkan ke Bawaslu Kabupaten. Begitupun Panwas Kelurahan Desa. Panwas Kelurahan Desa hanya pada kewenangan penanganan pelanggaran administrasi. Dan penanganan pelanggaran administrasinya hanya penyampaian upaya pencegahan saja, penyampaian secara lisan, saran perbaikan secara lisan. Adapun saran perbaikan secara tertulis itu ada di Panwas Kecamatan. Kalaupun ada pelanggaran kode etik, Panwas Kelurahan Desa cukup menuliskan LHP dan pengumpulan bukti-buktinya. Dan yang perlu diingat, sumber informasi dari pengawas pemilu jangan kualitasnya tidak boleh sama dengan pelanggaran penyampaian informasi dari masyarakat. Pengawas pemilu harus lebih tinggi kualitas informasinya. Masyarakat boleh ada ketidaklengkapan bukti, ada ketidaklengkapan saksi, tetapi pengawas pemilu harus lebih lengkap. Kenapa demikian? Karena pengawas pemilu tugasnya mengawasi, sedangkan masyarakat cukup mendengar, melihat, dan kemudian menyampaikan. Dan pengumpulan buktinya ya pengawas pemilu. Maka dari itu sumber informasi atas dugaan pelanggaran harus lebih akurat pengawas pemilu ketimbang laporan masyarakat. Saya kira itu terkait dengan pengawasan dan penanganan pelanggaran. Yang jelas terkait dengan penanganan pelanggaran pemilihan masih tetap mengacu pada Perbawaslu nomor 14 tahun 2018. Nah, oleh karena itu, mari belajar kembali sambil menunggu perubahan peraturan Bawaslu kaitan dengan teknis pengawasan maupun teknis penanganan pelanggaran. Sekian dari saya. Wallahumma fiqillah kuntarik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk jangan lupa lambaikan tangan dan juga sebutkan teman-teman PKD. Ada yang mau ditanyakan? Kenny, Pak Asim, Pak Sutara, Pak Bani, Pak Taufik, Pak Tarsiwan, silahkan ada yang mau disampaikan. Terima kasih Pak pimpinan dari Pak KPU dari Bawaslu atas materinya. Nah, PKD Pak dari pagi sampai mungkin masih suasananya ngeblank itu Pak. Jadi mungkin lelah. Baik, silakan pertanyaan. Ya. Langkah Pak. Langkah. So, ya, Pak, lelah dari pagi Pak. Ya. Sinyalnya Jangan lupa laporan Perpak. Siapa nanti sekarang langsung Siapa? Oke, terima kasih. Terima Assalamualaikum. kasih Pak Tony atas pemaparannya. Bisa kembali beraktivitas. Pak Bani, makasih atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.